Yo, halo guys. Tapi sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini biar kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang ya, cuy. Oke, dan juga komentar kalian sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Dari yang gua lihat kok banyak banget ya gitu yang nonton tapi nggak subscribe gitu loh. Nggak ada salahnya pencet tombol subscribe karena subscribe itu gratis kok. Dan dengan pencet tombol subscribe berarti kalian mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi dan membuat gua semakin semangat untuk update terus ke depannya. Karena dukungan kalian adalah semangat untuk gua terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Mahoka Koko no Retosei volume ke-27 chapter 6 bagian kedua. Perlawanan dari regu pertahanan Pulau Miyaki berakhir menjadi jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Deneb. Bukan karena sengit, baik kapal Deneb maupun Vega tidaklah rusak. Namun mereka masih belum berhasil mendekati pantai. Meskipun perahu tidak berhenti atau terlempar ke belakang, mereka melambat. Menunda kedatangan mereka itu tidak mudah untuk bertahan melawan serangan terhadap kapal. Jika itu hanya tentara Stardust, kapal pasti telah menerima kerusakan, bahkan mungkin tenggelam. Perahu-perahu itu berdesain standar dan tidak terlalu kokoh. Ini adalah yang tak tersentuh ya, jadi mereka bukan hanya rumor. Deneb mengumumkan ini dengan seringai ganas di wajahnya. Dia tidak sadar telah mengungkap pikirannya secara lisan. Saat mereka akan mendarat dan sudah dekat, dan wajah musuh mereka yang berdiri di pantai menjadi terlihat oleh mata telanjang. Deneb mengerutkan kening, ragu ketika dia melihat salah satu dari orang-orang menunggu di pantai. Jenis kelamin tidak mempengaruhi kemampuan sihir, jadi bukan hal yang aneh bagi penyihir perempuan untuk berdiri di garis depan pertempuran. Tetapi musuh yang mengenakan pakaian lapis baja dan memegang apa yang tampak seperti peluncur granat menarik perhatian Deneb. Itu bukan karena dia seorang wanita, tapi karena senjata itu memicu beberapa ingatan Deneb. Dia yakin dia mengenalnya. Itu dia, seru Deneb. Jawaban untuk pertanyaan Deneb muncul di alam bawah sadarnya dan mencapai pikiran sadarnya. Itu adalah pengkhianat yang mempermalukan nama Sirius. Deneb mengambil pisaunya dari sabuk senjatanya dan melemparkannya ke arah pantai. Pisau itu terbang lurus ke arah penyihir perempuan, tapi tepat sebelum melanda, dia kehilangan kendali dan pisau itu jatuh ke dermaga batu yang besar tempat penyihir itu berdiri. Deneb berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat karena dia tidak pandai sihir serangan jarak jauh. Dia benar-benar ingin berhenti dari tugasnya memimpin skadron dan melompat ke penyihir yang dia kenal sebagai Sirius. Tetapi dia menahan keinginan itu dengan sekuat tenaga. Sedikit lagi, hanya sedikit, penyihir yang dia lihat menarik pelatuk yang tampak seperti peluncur. Laras itu meletus api dan Deneb segera merasakannya menembus perisai berlapis-lapis kapal. Deneb bukan satu-satunya yang mengenali musuhnya. Dengan bantuan fungsi pandangan jarak jauh dari helmnya, Lina melihat bahwa perahu diperintahkan oleh Vega dan Deneb. Charlotte, Layla, kamu juga? Dia tahu setiap parasit di atas kapal. Perasaannya ketika melihat Vega dan Deneb di antara mereka bukanlah kemarahan atau kegembiraan. Jika mereka menjadi parasit, mereka harus tahu kebenarannya. Tetapi logika ini tidaklah cukup untuk meyakinkan Lina, dan jarinya pada pelatuk berhenti karena kebingungan. Secara psikologis, Lina tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang prajurit. Meskipun dia memiliki kekuatan lebih dari cukup, dia terlalu lembut dan tidak cocok untuk pekerjaan ini. Satu-satunya kualitas mental yang menjadikannya seorang prajurit yang cocok sampai sekarang adalah bahwa ia tidak akan bersimpati dengan musuh sampai membahayakan sekutu. Tetapi bahkan sifat ini tidak semua yang cocok untuk tentara. Senjata yang dipegang Lina memiliki laras yang tebal, seperti peluncur granat. Tetapi moncongnya lebih seperti senapan kaliber besar. Ini membuat senjata itu terlihat aneh, dengan laras yang luar biasa tebal untuk suatu yang tampaknya lebih mirip senapan. Namun, senjata itu bukanlah senjata api, tetapi alat sihir. Itu adalah senjata prototipe dengan CAD terintegrasi yang dikembangkan di Pulau Miyaki. Lina menarik pelatuk perangkat yang dipercayakan kepadanya oleh para pengembangnya.
konduktor listrik di pangkal batang tebal mulai membuat plasma. Saat meluas, tekanan di bagasi meningkat, dan plasma mencoba keluar dari bagasi tersebut. Senjata ini adalah senapan partikel bermuatan. Prinsipnya sama sekali berbeda dengan Brionac Lina, dan kekuatannya lebih buruk daripada Brionac. Tapi ini cukup kuat. Senapan partikel itu cukup efektif untuk menyerang Lina dan membuat lupa tentang situasi yang menekan untuk sesaat. Blok partikel plasma netral terbang ke perisai sihir kendaraan Deneb. Sihir penghalang di tempat itu efektif terhadap partikel bergerak hingga 10 kali kecepatan suara. Hampir tidak cukup untuk menghentikan plasma dengan massa yang sebanding dengan peluru senapan. Sinar partikel netral menembus perisai sihir dan perahu, menyebabkan ledakan uap di sisi yang berlawanan. Parasit di kapal Deneb semua melompat ke laut. Sekarang Lina memutar laras ke arah kendaraan Vega. Vega menggunakan sihir gravitasi untuk mengangkat air laut dan membuat semacam perisai. Tampaknya telah memahami prinsip senjata Lina. Lina bereaksi dengan mengaktifkan sihir netralisasi gravitasi dengan si Eddie yang dikontrol yang telah diberikan oleh Tatsuya. Sihir Lina tidak mengganggu medan gravitasi, itu hanya menimpanya, mengembalikan ke area yang normal. Menggunakan sihir kontrol gravitasi, sekali dapat mengubah arah gaya tarik tanpa mengubah sifatnya. Dan jika sihir Vega hanya mengubah vektor gravitasi, maka sihir kontra Lina tidak akan memiliki efek apapun. Alih-alih Vega mengubah medan gravitasi di daerah itu, memungkinkan sihir Lina bekerja. Lina menarik pelatuk senapan partikel dan seikat partikel netral terbang ke perisai sihir milik Vega. Namun, pangkatnya sebagai komandan datasemen keempat tidak hanya untuk pertunjukan saja, kekuatannya melebihi Deneb, dan penghalang Vega bertahan dari sinar partikel Lina. Bukan itu saja, Lina berteriak. Beberapa saat kemudian, plasma yang tampaknya tersebar di permukaan bersinar terang ketika suhunya melonjak dari sihir khusus Lina. Muspelheim, biasanya sihir ini hanya akan mengubah udara sekitar menjadi plasma berenergi tinggi. Tetapi kali ini, partikel plasma yang dipancarkan oleh senapan partikel masih tersebar di area tersebut. Lina memfokuskan sihirnya pada area di sekitar kapal Vega. Pada saat yang sama, Vega dan tentara Stardust melompat keluar dari kapal. Sedetik kemudian, plasma menelan kendaraan tersebut. Panas dari sihir Lina memicu bahan bakar hidrogen dan kapalnya untuk turun. Lina menghela nafas lega ketika dia menurunkan senjatanya. Tapi dia tetap menjaga kewaspadaannya. Dan sihir mirror selnya memantulkan sinar inframerah Regulus. Peluru laser inframerah energi tinggi, berenergi tinggi, laser spinning. Meskipun sihir memiliki penembakan yang sangat cepat, dalam judulnya sifat sihir menyebabkan memiliki jarak sekitar 1 detik antara setiap tembakannya. Segera setelah Lina merasakan dampak peluru laser, dia melepaskan perisai dan menemukan Regulus. Dia kira-kira 1 kilometer dari pantai di haluan katamaran Midway. Begitu dia menemukannya, dia mengembalikan perisainya. Mirror cell Lina memblokir gelombang elektromagnetik luar agar tidak masuk. Itu tidak menghalangi partikel yang keluar dan seperti cermin satu arah. Lina menembakkan seberkas partikel netral melalui cermin ke arah kapal. Lina belum merasakan kekalahan Midway setelah tembakan, karena sifatnya mirror cell memblokir cahaya tampak yang datang dari luar, sehingga Lina tidak bisa secara fisik melihat apa yang terjadi saat ini. Tetapi Lina akan mendengar ledakan jika mencapai kapal atau merasakan getaran psionik jika balok dihentikan oleh penghalang. Lina dengan cepat pindah ke posisi baru dengan sihir gerakan untuk menembakkan langsung ke bawah pemandangan sniper laser itu. Dia melepas pelindung cermin dan memandangi kapal pengangkut. Zo Spica berdiri di sebelah Regulus di haluan kapal. Lengan kanannya ke depan menunjukkan langsung ke Lina. Dia sedang dalam proses mengaktifkan sihir Molecular Divider. Namun sihir ini hanya jarak menengah dan tidak akan mencapai Lina dari 1 kilometer. Selesai. Lina sekali lagi menarik pelatuk senapan partikel, mengirimkan seberkas partikel ke depan. Tetapi sekitar setengah jalan ke kapal, balok itu bubar. Partikel-partikel itu akhirnya berhamburan tanpa mencapai kapal. Aku juga berpikir begitu, Lina berteriak. Molecular Divider.
membalikan polaritas elektron, memotong ikatan molekul medan listrik yang dibuat dengan garis lurus ke arah berkas partikel, membalikan polaritas elektron yang ada dalam berkas. Regulus melompat menjauh dari Spica saat Lina mengarahkan senapan partikel ke arahnya. Dia bergerak maju dengan zigzag, menggunakan air sebagai permukaan untuk mencegah Lina membidik. Jika Lina bisa menggunakan Brionac, upayanya untuk mengelakkan akan sia-sia. Lina bisa mengendalikan plasma Brionac bahkan setelah menembak. Jika tidak mungkin untuk menghindar kecuali seorang bergerak dengan kecepatan lebih cepat daripada yang dia bisa ikuti. Tapi senapan partikel hanya mengirim sinar dalam garis lurus, jadi keterampilan menembak senapan tingkat lanjut sangat diperlukan. Keterampilan yang Lina tidak miliki. Lina melemparkan senapan partikel ke samping dan mengeluarkan pistol. Pistol dengan CED terintegrasi. Senjata dengan kekuatan penetrasi yang meningkat secara sihir telah diproduksi di Jepang untuk waktu yang lama. Jadi Lina telah meminta staf pusat pengembangan CED untuk memberinya beberapa peralatan yang lebih mirip dengan senjata yang biasa dia gunakan. Kapal transportasi mulai berpaling dari pulau, tetapi Lina tidak memiliki kemewahan untuk diikuti. Mobil biru muda meninggalkan tempat parkir klinik Aoba di Chofu. Bersama Tatsuya di belakang kemudi, dia mengabaikan aturan jalan dan memilih untuk terbang, turun dari jalan. Minoru menyaksikan ini terjadi melalui kamera di Quinot tempur yang belum berubah menjadi boneka Parasite. Dan misi pun dimulai, gumam Minoru, tampaknya berbicara sendiri. Namun pada kenyataannya, itu bukannya monolog. Minoru memberi perintah untuk mulai dengan pengemudi van yang menurunkannya di trotoar. Pengemudi itu adalah anggota keluarga Kudo yang ditugaskan ke Minoru. Minoru mengirimkan perintah untuk memulai ke 6 van lainnya dengan radio. Secara total ada 6, termasuk van Minoru. 6 boneka parasit keras dan guinoid yang bertarung dan kompartemen kargo mereka. Dan meskipun van saat ini dipisahkan untuk menghindari deteksi, mereka sedang menuju ke tujuan yang sama, yaitu rumah sakit tempat Minami sedang dirawat. Dan Tatsuya menaikkan kecepatan mobil menjadi 900 km per jam. Tatsuya menuju Pulau Miyaki. Memegang pistol di tangan kanannya dan pisau di kirinya, Lina berdiri bersiap untuk bertemu dengan Regulus yang akan datang. Namun bukan Regulus melainkan Deneb yang menyerang lebih dulu. Lina. Deneb memanggil Lina, mengingat namanya bukan karena mereka dekat, tetapi karena percakapan Parasite sebelumnya telah menggunakan nama pendek Lina untuk referensi kepadanya. Leila. Lina tidak membeku karena perubahan musuh dan mengubah tujuannya menjadi Deneb yang melompat keluar dari air. Menyerbunya dalam serangan top down, Lina menyerang Deneb dengan sihir berat yang melacak musuh dan memberinya tekanan ke permukaan yang terdeteksi. Sihir menyerang Deneb dari sisi kirinya, tetapi Deneb melunakkan pukulan dengan menggunakan gerakan sihir ke arah kanan. Saat ini Regulus mulai mengaktifkan laser spinning, tetapi alih-alih mengaktifkan mirror set, Lina mengirimkan pisau yang terpasang di ikat pinggangnya ke Regulus. Dia menggunakan sihirnya yaitu Dancing Blades melalui CED yang dikendalikan oleh pikirannya. Jadi dia bahkan tidak perlu menyentuh pisau dengan tangannya. Pisau itu terbang keluar dari sarungnya dan membuat Regulus bergegas untuk menghindarinya. Konsentrasi Regulus hancur saat ia dipaksa untuk menghindar, dan peluru laser terbang ke arah langit. Namun serangan Lina masih belum selesai, dan dia mengendalikan pisau di belakang Regulus untuk menyerang perangkat senjata laser sniping. Regulus melemparkan perangkat yang rusak dengan pisau yang sekarang menjepit perangkat kerasnya ke samping. Dan ketika jatuh ke dalam air, perangkatnya meledak. Regulus dengan cepat menggenggam pegangan di ikat pinggangnya dengan tangan kanannya dan menarik dengan cepat, mengubah apa yang menjadi sabuk tipisnya menjadi Reaper. Pedang Reaper itu tidak hanya tajam, Regulus juga menambahkan sengatan listrik pada seluruh bilahnya. Lina tidak punya waktu untuk melanjutkan serangannya ke Regulus, karena sekarang sihir tipe berat sedang digunakan padanya, dan itu lebih kuat daripada sihir yang dia gunakan. Vega, Lina berteriak. Serangan sihir berat terbang pada Lina satu demi satu. Kamu masih akrab. Vega masih memiliki dendam terhadap Lina karena pengkhianatannya. Lina dengan cepat mengambil langkah mundur, tetapi Vega mengikuti gerakannya dan pergi ke darat.
Memegangi pistol dan pisaunya, Lina memandang ke kiri dan ke kanan. Di depannya adalah Vega, ke kanan adalah Regulus, di sebelah kirinya adalah Deneb. Dan di belakang mereka, para prajurit Stardust yang berubah menjadi Parasite mulai keluar dari pantai. Meskipun Lina telah berusaha melakukan intervensi, unit sabotase Stars telah mencapai Pulau Miyaki. Lina telah berjuang untuk melawan 3 lawan dari kelas Stars pertama. Dengan tambahan 20 prajurit Stardust, dia tidak mungkin bisa mengatasinya sendiri. Jadi, kamu juga parasit sekarang? Lina bertanya. Lina mencoba mengubah situasi dengan berbicara dengan Vega dan Deneb dalam bahasa aslinya. Tidak ada yang peduli untuk menjawab Lina, tetapi Deneb mengangkat alisnya sedikit. Sekarang kamu seorang parasit. Pasti kamu tahu yang sebenarnya. Bukan aku yang menyebabkan Parasite dan gagasan bahwa aku memiliki koneksi rahasia ke Jepang. Merupakan tuduhan palsu. Jika kamu tidak memiliki koneksi dengan Jepang, lalu mengapa kamu berlari ke sini? Deneb tidak menyembunyikan hasratnya ketika dia berbicara dengan marah sebagai tanggapan terhadap Lina. Untuk melarikan diri dari kamu, para perusuh, jawab Lina dengan tenang. Meskipun hatinya mengamuk ke arah Deneb, dia menekan emosinya dan mengumpulkan keinginannya menjadi kepalan. Baik, kemudian itu tuduhan palsu, jawab Vega. Suara Vega tidak bisa disebut tenang, tetapi juga tidak bisa dianggap bersemangat. Itu lebih seperti apatis dan Vega menyeringai dalam jawabannya. Tapi sekarang kamu membantu organisasi militer swasta Jepang. Sebagai seorang prajurit Amerika, kamu menjadi musuh Amerika. Jepang adalah negara federal, merencanakan tindakan yang tidak terhormat seperti sabotase untuk mengambil keuntungan dari serangan Uni Soviet baru tidak dapat diterima, jawab Lina. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Pentagon, bukan kita, prajurit sederhana yang bertarung di garis depan. Wow, Lina terkejut sesaat, tetapi dengan cepat menerimanya sebagai fakta. Jika pemerintah bersedia menggunakan parasit, mereka juga harus bersedia mengambil risiko sabotase. Sementara Vega dan Lina mengalami kesulitan verbal. Para prajurit Stardust menyerang sisa pasukan pertahanan dan perlahan-lahan terus bergerak ke pedalaman. Lina melihat ini, tetapi tidak dapat menawarkan bantuan. Jika dia mengabaikan ketiganya di sekitarnya, dia akan langsung mati. Lina sedang terjebak. Pengkhianat serius, senang sekali kamu ada di sini, karena sekarang tertangkap basah dalam aksi permusuhan terhadap Amerika. Kami tanpa malu-malu dapat menyingkirkanmu. Vega selesai. Segera setelah Vega menyelesaikan pernyataannya, Vega, Deneb, dan Regulus, 3 anggota Stars dengan pangkat kelas pertama yang sekarang bergabung dengan Parasit, secara bersamaan menyerang Lina. Deneb menyerang serangan pertama saat dia melambaikan pisau besar ke Lina dan menggunakan sihir gerakan untuk menutup jarak. Lina bereaksi dengan sihir yang sama ke arah yang sama, menjaga jarak. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengejar ketinggalannya, Deneb menembakkan pistolnya dan Lina sekali lagi merespon dengan cara yang sama, mengubah pertempuran menjadi baku tembak atas perisai. Regulus mengikuti Deneb dan menggunakan sihir akselerasi diri. Dia muncul di depan Lina dengan bilah listriknya. Dia memukul perisainya terjebak di tempatnya. Lina menyerang Vega dengan sihir gravitasi, tetapi Vega menghancurkan medan gravitasinya dengan molecular divider. Lebih tepatnya sihir Lina terputus karena ketidakkonstantan antara modifikasi fenomena yang disebabkan oleh molecular divider dan sihir gravitasi Lina yang ditemui di udara. Dan para penyihir membatalkan satu sama lain, menghancurkan sihir Vega dan Lina. Ketika ini terjadi, Regulus terus menyerang perisai Lina dan mulai bergetar. Gelombang listrik yang dipancarkan oleh bilah Regulus akhirnya menghabisi penghalang Lina dan memecahkannya. Deneb mengambil kesempatannya dan menembak bahu kiri Lina, sementara pakaian lapis baja Lina mampu menghentikan peluru yang hampir menembus bahunya, namun memiliki efek yang dapat menjatuhkan pisaunya dari tangannya. Dia langsung mengaktifkan Muspelheim di pertahanan. Vega, Deneb, dan Regulus semua melompat ke samping untuk menghindari plasma yang dihasilkan. Ketika hilang di tengah area yang sebelumnya dipenuhi dengan plasma energi tinggi, Lina berdiri terengah-engah. Ketiga parasit saling bertukar pandang.
Lina menarik pelatuk pistolnya, tetapi sihir penetrasi tidak diterapkan pada peluru, sehingga Regulus menghentikannya dengan penghalang sihir, dan Lina yang telah dilepaskan sebelumnya dalam pertarungan dirobohkan oleh Deneb. Dua serangannya berhenti. Vega menciptakan medan repulsive field yang melemparkan Lina kembali. Lina terlempar ke jalan di sepanjang jalan berbatu, dan dia jatuh ke permukaan berbatu lava dingin. Vega, Deneb, dan Regulus dengan hati-hati mendekatinya dan menatap Lina. Lina tidak dapat berdiri, nyaris tidak menemukan kekuatan untuk naik ke satu lutut. Vega meninju Lina kembali, tetapi meskipun kelemahannya, kekuatan tempur Lina belum memudar. Dia tersenyum lemah. Deneb mengarahkan pistolnya ke Lina. Regulus menunjukkan ujung pedangnya. Lina menggigit bibirnya dengan menyesal. Tetapi pada saat itu, sebuah mobil biru muda memotong udara dan mendarat seolah ditujukan pada ketiga parasit. Vega menyerang mobil dengan medan repulsive field, tetapi sihir itu bubar sebelum selesai. Vega memutar matanya. Regulus dan Deneb hampir tidak bisa mempercayai mata mereka ketika mobil aero mendarat sekitar 10 meter di depan Deneb. Ketiganya berhasil menghindari mobil udara dengan melompat kembali ke tanggul. Pintu pengemudi terbuka, dan Tatsuya melangkah ke medan perang Pulau Miyaki yang mengenakan freight suite. Tatsuya telah terbang dari Chofu ke Pulau Miyaki dalam 20 menit. Jika dia terbang dengan kecepatan supersonik sepanjang jarak itu, dia bisa berhasil dalam 10 menit. Tetapi penerbangan dari Chofu ke laut dan melewati Teluk Tokyo mengharuskannya pergi dengan kecepatan lebih lambat. Tatsuya tahu tentang situasi di Pulau Miyaki bahkan sebelum dia tiba. Dia menerima data dari pulau secara real time. Selain memonitor osilasi gelombang psion dari pertarungan Lina, namun tidak ada cara untuk teleportasi. Jadi Tatsuya tidak bisa langsung pindah dari Chofu ke Pulau Miyaki. Menahan ketidaksabarannya yang tumbuh, Tatsuya fokus pada mengendalikan mobil. Sebuah kamera yang dipasang di depannya menangkap Pulau Miyaki. Dan tanpa melambat, Tatsuya menuju pantai timur laut yang sekarang menjadi medan perang. Dia tidak repot-repot menggunakan landasan pacu di bandara dan mendarat langsung di jalan yang berjalan di sepanjang tanggul tempat pertempuran sedang berlangsung. Ada pejuang dari regu pertahanan masih di jalan, jadi Tatsuya membanting jeda saat istirahat agar tidak mengenai mereka. Jika aku menabrak mereka dengan mobil, aku dapat menghemat waktu. Tatsuya tidak meragukan kemampuannya. 3 parasit melarikan diri dari jalur mobil udara yang meningkatkan lompatan mereka dengan gerakan sihir. Tatsuya dapat mengatakan bahwa mereka adalah parasit kelas pertama Stars dengan hanya satu lirikan menggunakan penglihatan unsur. Seperti halnya Jepang, mengembuni dilakukan di sisi kiri jalan di Pulau Miyaki, tetapi Tatsuya mengabaikan hukum dan berhenti di sisi kanan. Untuk kenyamanan, Lina nyaris berdiri dengan satu lutut di lava yang sudah keras. "Lina, bisakah kamu melanjutkan?" Tatsuya bertanya. Dia sudah memeriksa keadaan Lina dengan melihat, tetapi masih mengajukan pertanyaan yang tidak sensitif. "Bisa," jawab Lina, tidak ingin menahan Tatsuya. Dengan kekuatan terakhirnya, Lina bangkit berdiri. "Aku akan mencari tahu ini, lindungi aku." Tanpa menunggu jawaban Lina, Tatsuya berbalik ke arah ketiga parasit yang sedang berada di tanggul. Dia tidak akan bisa menjawab bahkan jika Tatsuya telah menunggu. Vega menggunakan sihir untuk mendorong Tatsuya kembali dengan mobilnya. Tetapi sihir itu dihancurkan sebelum urutan bahkan telah diperbaiki pada Eidos dari target. Tatsuya telah merilis aliran psion dari seluruh tubuhnya untuk mengalahkan mantra. Gram Demolition. Vega dan Deneb berteriak bersamaan. Tatsuya mengangkat tangan kanannya. Tidak ada CID berbentuk pistol di tangannya. Dia hanya mengarahkan jarinya dan mengaktifkan Mist Dispersion dengan CID yang dikontrol sepenuhnya ke dalam jasnya. Waktu aktivasi hampir nol. Dia menghapus zona penekanan sihir hampir seketika. Dia merobohkan satu fortifikasi data di sekitar parasite begitu cepat sehingga tidak bisa dirasakan. Dia memotong ikatan antar molekul jaringan Regulus pada dasarnya dalam waktu yang sangat singkat. Pria bernama Regulus telah sepenuhnya terhapus, dan yang tersisa dari parasit adalah tubuh aslinya. Sekarang Tatsuya mengulurkan tangan lainnya dan menembakkan armor pressing psion balit. Dia tidak membidik parasit yang baru-baru ini berada di Regulus dan bukannya menembak Vega. Vega dipukul di dadanya oleh cangkang padat psion, jatuh ke belakang dan kejang-kejang.
berguling menuruni tanggul, dan dalam keadaan itu dia jatuh kembali ke laut. Dalam sekejap mata, Regulus telah dihapus dan Vega terlempar dari medan perang. Deneb membeku karena terkejut ketika Tatsuya mengirim peluru pesion Armon Pressing lain ke Deneb. Dia jatuh kembali. Deneb bukan satu-satunya yang membeku di tempat itu. Lina mengangkat tutup helmnya dan menatap linglung pada Deneb yang menggeliat di jalan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Tatsuya langsung menetralkan ketiga orang ini yang dia sudah pada batasnya berjuang melawannya. Lina, jaga wanita ini, kata Tatsuya pada Lina. Dia menyadari dia terkejut dan bahwa dia sekarang akan melebih-lebihkan kekuatan tempurnya karena kesalahpahaman. Tatsuya hanya mampu menetralkan parasit dengan sangat cepat karena terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya pada dirinya sendiri. Tubuh sebenarnya dari parasit di Regulus telah muncul dan mulai aktivasinya sebagai bentuk kehidupan yang tidak berwujud ketika mencari inang baru. Pertempuran sesungguhnya sekarang baru dimulai. Tatsuya memusatkan pesion di dalam tubuhnya sebelum melepaskannya ke dalam parasit. Dia menyerang dari keenam sisi, depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah. Parasit berusaha untuk mendorong kembali melawan arus pesionik, tetapi menyadari itu tidak mungkin dan mencoba melarikan diri dengan menjauh. Namun tekanan diterapkan dari depan, belakang, kiri, dan kanan, dan sisi atas dan bawah ditutup sangat rapat. Dikelilingi oleh dinding, parasit menciptakan sebuah sel dalam upaya untuk melindungi tubuh informasi yang mendorongnya. Tetapi dinding dengan cepat memakan ke dalam sel dan menembusnya. Terperangkap, parasit menyusut dan mengeras bercampur dengan dinding. Arus pesionik Tatsuya terus menyatu, memusatkan area yang semakin kecil. Akhirnya semua pesion dikompresi menjadi bola dengan diameter 3 cm. Bola itu menggantung tak berwujud sekitar 10 cm di atas tanggul beton. Tatsuya telah menyegel parasit yang baru-baru ini Regulus di Selling Spear-nya. Miyuki dan Minami mengikuti instruksi yang diberikan Tatsuya tepat sebelum dia pergi dan kembali ke bangsal Minami. Miyuki membaca sambil duduk di sofa tunggal sementara Minami terus mempersiapkan ujiannya, duduk di tempat tidur yang telah diangkat untuk menduduki posisi duduknya. Dia cukup cepat. Sudahkah penjaga kita menemukan mereka? Kata Miyuki. Miyuki sama? Minami bertanya bingung. Minami menoleh ke Miyuki dan memintanya untuk mengklarifikasi. Minami-chan, dia datang. Meski begitu, Miyuki tidak mengabaikan pertanyaan si Minami. Siapa? Minami menutup program buku pelajaran dan mematikan terminalnya ketika dia bangun dari tempat tidur. Iya, kata Miyuki sambil mengangguk. Miyuki tidak menjawab dengan nama siapa yang datang karena tentu saja Minami yang menemukannya, hanya Minoru. Miyuki memanggil interkom keamanan dan Yuka muncul di layar kecil terminal. Miyuki-san, kelompok telah tiba. Sebelum Miyuki dapat berbicara, Yuka menjelaskan situasi yang sudah dia temukan. Aku merasakan tanda-tanda parasit dari 6 arah. Miyuki menjawab. Jadi kamu sudah tahu ya, sensor mengatakan hal yang sama. Seperti yang diharapkan dari kepala berikutnya dari keluarga Tsukuba, kata Miyuki menggoda Yuka. Kalau begitu, mungkin kamu juga tahu di mana Kudo Minoru sekarang? Yuka bertanya. Tanggapan dari Minoru cukup buram. Sepertinya dia menyamar sebagai parade dan Ghost Walker. Kata-kata Miyuki membuatnya seperti berusaha mendeteksi dia tidak ada gunanya. Tetapi nada suaranya kontras dengan ini dan Miyuki terus berusaha menemukan Minoru. Aku tidak merasakan tanda-tanda Minoru-kun dari kelompok lain. Jadi dia mungkin di dalam mobil atau kendaraan lain yang mendekat dari timur. Miyuki menjelaskan. Mobil dari timur laut? Baiklah, aku akan memberikan informasi ini kepada keluarga Jumonji kalau begitu. Baiklah, terima kasih. Miyuki-san, tolong jangan tinggalkan bangsal. Bahkan jika dia masuk ke rumah sakit, kamu akan mencari tahu, Yuka memperingatkan. Baiklah, aku mengerti. Lalu aku sudah mengatakan segalanya. Sampai jumpa di lain waktu. Yuka sedikit curiga dengan persetujuan cepat Miyuki dengan situasi itu, tetapi ia tidak menanyakan hal itu pada Miyuki. Ketika interkom turun, Miyuki menghela napas sedikit. Oni-sama tidak akan punya waktu untuk kembali, Miyuki menilai. Miyuki tidak puas dengan situasi itu, tetapi tidak menaruh dendam terhadap Tatsuya karena telah meninggalkannya di pertahanan melawan serangan Minoru. Minoru keluar dari mobil van sekitar 200 meter dari rumah sakit.
Ada gudang tinggi di sekitarnya, jadi dia hanya bisa melihat lantai tertinggi klinik Aoba. Pada saat yang sama dengan Minoru, 6 boneka parasit meninggalkan bagian belakang mobil van. Mobil-mobil lain memegang beban yang sama. Secara total, Minoru telah menyiapkan pasukan tempur dari 36 boneka. 50 sudah dibuat di laboratorium ke-9 sebelumnya, dan 21 dibuat oleh Minoru menggunakan boneka di pabrik di Ikoma. Badan dasar boneka-boneka parasit awalnya dibuat untuk penggunaan militer, tetapi boneka-boneka ini mengenakan pakaian kasual. Mereka masing-masing adalah celana panjang pergelangan kaki, dikombinasikan dengan berbagai bles, t-shirt, dan sweater musim panas. Karena itu siang hari, pejalan kaki berjalan di sekitar. Tidak ada yang keluar seperti biasa karena invasi dari Uni Soviet baru. Tetapi beberapa orang masih pergi untuk tugas mendesak. Bertolak belakang dengan tujuan memadukan, Minoru tidak repot-repot menyembunyikan penampilannya sama sekali dengan sihir, sehingga ketampanannya menonjol seperti jempol yang sangat sakit. Pejalan kaki yang lewat bahkan berhenti untuk menatapnya, seolah dia turun dari surga. Minoru bahkan tidak bisa berjalan ke rumah sakit tanpa menarik perhatian. Tiba-tiba, Minoru berhenti. Kerumunan juga berhenti. Minoru berbicara, menatap pemuda besar yang menghalangi jalannya. "Jumonji-san, bisakah kamu membiarkanku lewat?" Minoru bertanya. "Aku tidak berpikir kamu akan muncul saat ini," jawab Jumonji, mengabaikan permintaan Minoru. "Aku bukan vampir, jadi aku tidak harus menunggu sampai malam," jawab Minoru bercanda. "Kamu bukan vampir biasa, tapi aku tidak akan mengatakan bahwa urayanya tidak cocok. Vampir menghisap darah orang yang mengubah yang baik menjadi buruk. Setidaknya begitulah dalam cerita yang fantastis. Tetapi kamu nyata," kata Katsuto dengan wajah yang serius. "Sayang sekali kamu berpikir begitu. Aku tidak menyerang orang yang secara tidak sengaja menghentikanku dalam perjalanan," kata Minoru. "Tapi sekarang kamu mencoba untuk mengubah seorang gadis menjadi sesuatu yang tidak manusiawi." Pembicaraan Minoru dan Katsuto terjadi di depan para pejalan kaki yang berjalan di jalan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang benar-benar mengerti apa yang terjadi melalui metafora yang digunakan percakapan itu. Beberapa pejalan kaki membisikkan frasa seperti, "Apa ini syuting film?" Tetapi ini adalah minoritas. Sebagian besar merasa bahwa percakapan itu nyata dan bukan hanya isapan jempol dari beberapa cerita. "Jumonji-san, biarkan saya lewat." Minoru mengajukan permintaan lagi. "Kudo Minoru, kamu ditahan." Kali ini Katsuto menjawab, tetapi jawabannya lebih dari sekedar menyangkal. Sementara Katsuto berbicara, seorang detektif di belakangnya bersembunyi di pakaian sipil dan bekerja di bawah keluarga Jumonji muncul dengan surat perintah polisi. Setelah kata-kata Katsuto tentang senjata dan penampilan polisi, kerusuhan muncul di kerumunan pejalan kaki. "Apakah kamu berbicara tentang boneka parasit?" "Ya, kamu menangkapku. Tapi kita sedang dalam lingkungan warga sipil." Minoru memprovokasi Katsuto. "Jadi, kamu berencana untuk melibatkan warga sipil dalam hal ini?" Katsuto menciptakan penghalang untuk mengunci Minoru di depannya saat dia berbicara. Namun, Minoru bertukar tempat dengan salah satu boneka parasit di belakangnya. Pada saat yang sama, Minoru menggunakan sihir stun pada detektif. Tetapi Katsuto membela bawahannya dengan sihir penghalang. Untuk melakukan ini, bagaimanapun ia harus melepaskan penghalang di sekitar boneka parasit yang telah ditukar dengan Minoru, dan boneka ini menyerang Katsuto. Penghalang Katsuto bertabrakan dengan pelindung boneka itu, mengeluarkan percikan cahaya psionik. Boneka parasit ini berspesialisasi dalam sihir penghalang anti-objek. Seperti parasit, boneka parasit cenderung berspesialisasi dalam sihir tertentu. Untuk menghentikan Minoru, para penyihir Jumonji bergegas untuk menetralisir boneka itu, dan setiap boneka yang dinetralkan meledak. Banyak parasit dibebaskan mencari mayat baru. Bentuk-bentuk kehidupan non-material menyerang keluarga Jumonji serta warga sipil di dekatnya, dan orang-orang yang bersembunyi di bangunan. Katsuto dan bawahannya dipaksa untuk melindungi warga sipil dari parasit. Mereka tidak punya waktu untuk mengejar Minoru. Setelah menghapus tubuh fisik Regulus dan mengunci parasit yang dilepaskan di Selling Spear, Tatsuya melakukan hal yang sama dengan Deneb. Dua Selling Spear yang lengkap melayang sekitar 10 cm di atas tanah, dan mereka akan tetap selama sekitar 12 jam lagi dalam kondisi saat ini tanpa gangguan dari luar.
Pemrosesan lebih lanjut dari segel harus dilakukan oleh spesialis, sehingga Tatsuya meninggalkan bola untuk ditangani nanti. Selama penerbangannya ke Pulau Miyaki, Tatsuya telah meminta Hanabishi Hyogo untuk mengirim penyihir dengan keterampilan menyegel, dan Tatsuya tidak ragu bahwa Hyogo akan menemukan seseorang yang bisa menyelesaikan pekerjaannya. "Lina, aku menyerahkan tempat ini padamu. Jangan biarkan siapapun mendekati ke Sailing Spears." Lina terpesona oleh tindakan Tatsuya dalam berurusan dengan parasit dengan sangat efisien, tetapi dia sadar ketika dia menugaskannya tugas. "Sailing Spears, apakah kamu berbicara tentang hal-hal ini?" Lina bertanya. "Iya," Tatsuya membalas Lina tanpa melihat sebelum melompat ke dermaga. Lina hanya melihat bagian belakang helmnya dan tidak bisa melihat ekspresinya. Tetapi entah bagaimana dia merasakan bahwa dia telah menampar lidahnya. Tatsuya berlari ke timur. Tanggul mengejar Vega yang telah jatuh ke dalam air setelah dipukul oleh peluru pesion armor piercing Tatsuya. Vega mengungkapkan sifat sebenarnya dari parasit. Tanpa bersusah payah bernafas, Vega mencoba berenang di bawah air. Dalam lingkungan menuju pantai timur pulau, masih berdiri di tanggul, Tatsuya menargetkan Vega dengan Mist Dispersion. Seolah-olah itu adalah naluri bertahan hidup, Vega tiba-tiba muncul. Tatsuya mendeteksi peningkatan jumlah pesion saat ini terjadi, yang berarti Vega mulai menyerang balik. Ketika Vega menjadi seorang parasit, tingkat aktivasinya meningkat secara drastis. Sekarang dengan sifat aslinya yang sepenuhnya terwujud, kecepatan meningkat lebih jauh, tetapi sihir Vega belum selesai. Sihir yang dia miliki dalam proses membangun telah hilang. Sihir yang melindungi tubuhnya hancur dan kemudian tubuh fisiknya terhapus. Zat yang terbuat dari tubuh Charlotte Vega dibagi menjadi beberapa molekul. Setelah tubuhnya dihilangkan, molekul-molekulnya tersebar. Beberapa tetap dalam bentuknya yang lain, digunakan dalam reaksi kimia atau dilarutkan dalam air laut. Sampai titik ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan Tatsuya. Tetapi pada titik ini, ia salah perhitungan. Tubuh sebenarnya dari parasit tidak terbuka. Tubuh itu muncul setelah menghapus tubuh fisik yang telah digabungkan dengannya, sehingga Tatsuya dapat melihat wadah psionik yang menutup parasit. Tetapi ia tidak dapat menganalisa tubuh informasi intinya. Dia hanya bisa merasakan keberadaannya, dan parasit itu melayang di bawah air. Hal ini mengoreksi hipotesis saat ini tentang bentuk sebenarnya dari parasit. Keyakinan saat ini adalah bahwa parasit akan tanpa henti mencari tubuh manusia untuk menstabilkan keberadaannya. Awalnya tidak termasuk dalam dunia fisik, parasit diyakini tertarik pada pikiran dan emosi yang kuat dari orang-orang. Teori ini mengasumsikan bahwa setelah penghilangan dari tuan rumahnya, parasit akan memberikan yang tertinggi untuk mencari sumber psion untuk menstabilkan dirinya di dunia ini, yang memungkinkan penciptaan boneka parasit. Karenanya, Tatsuya tidak mengharapkan parasit untuk menjauh dari sumber-sumber stabilitas yang potensial. Apakah itu karena dia takut? Parasit juga merupakan bentuk kehidupan, sehingga perilaku mereka bisa menjadi naluri untuk mempertahankan diri. Parasit mungkin saja ketakutan dan berusaha melarikan diri, tetapi cukup sulit untuk memastikannya. Tidak, itu tidak masalah sekarang. Tatsuya meyakinkan dirinya sendiri. Invasi Pulau Miyaki belum berakhir. 3 parasit terkuat telah dikalahkan, tetapi lebih dari 10 masih melawan. Pasukan pertahanan Tatsuya juga khawatir tentang bergegas kembali ke rumah sakit untuk merawat Minoru. Ia yakin bahwa invasi Pulau Miyaki adalah pengalihan untuk membawanya pergi. Meskipun dia tahu Miyuki bukan subjek dari bahaya yang mendekat, dia tidak ingin mengambil risiko dan ingin kembali ke Chofu secepat mungkin. Apakah aku membuatnya di sana? Psion adalah partikel tidak berwujud dan hanya bisa mengganggu atau diganggu oleh sel-sel saraf yang terorganisir secara struktural. Sihir non-sistematis sama efektifnya dengan air di bawah air seperti di udara. Sementara Tatsuya berpikir, parasit yang baru-baru ini adalah Vega mulai bergerak ke arah laut, mencoba melarikan diri dari Tatsuya. Tatsuya langsung merilis massa psion di laut. Massa yang dilepaskan ke arah parasit mengambilnya dan terbang di depan, menghancurkan hampir setengah dari sarung dan inti psioniknya. Tatsuya merasakan bahwa ketebalannya sudah berkurang setengah. Tatsuya menerapkan Sailing Spear pada parasit yang sebelumnya adalah Vega. Masih di bangsal Minami, Miyuki merasakan tubuh parasit yang sebenarnya muncul di dekat rumah sakit.
Dia dengan cepat menyalakan intercom dan memanggil Yuka lagi. "Yuka-san." "Apa?" Yuka menjawab. Suara Yuka agak gelisah. "Tubuh parasit yang sebenarnya telah dibebaskan," kata Miyuki. "Mengerti, pada tingkat ini warga sipil akan menderita. Tolong bawa bawahanmu dan singkirkan parasit di luar," perintah Miyuki. "Tapi tidak akan ada perlindungan di dalam rumah sakit," protes Yuka. "Jika orang biasa menjadi korban, gerakan anti sihir akan bangkit kembali dan kami akhirnya menenangkannya dengan proyek sihir damai. Tapi jika musuh masuk, aku akan memikirkan sesuatu." Miyuki meyakinkan Yuka. "Baik, aku mengerti," jawab Yuka. Pada layar kecil, Yuka mengangguk dengan enggan. "Kamu benar, Miyuki-san. Aku akan menyegel parasit terlebih dahulu agar penduduk kota tidak menderita. Aku meninggalkan rumah sakit untukmu sekarang." "Aku akan mencoba bertahan sampai kamu kembali, Yuka-san," kata Miyuki dengan rendah hati. Namun terlepas dari kata-kata sederhana Miyuki, Yuka mengerti bahwa dia tidak melihat Minoru sebagai ancaman. Memfokuskan sihirnya pada sisa yang tersembunyi, Minoru berjalan menuju pintu masuk utama rumah sakit tanpa terdeteksi. Dia bergabung di sana oleh 4 boneka parasit yang berhasil melewati penjaga Jumonji. Tiba-tiba sekitar 10 penyihir berlari keluar dari rumah sakit. Minoru secara intuitif memahami bahwa Yosuba akan menjadi garis pertahanan terakhir rumah sakit. Jadi dia dengan hati-hati mengarahkan persepsi sihirnya di dalam rumah sakit. Dia hanya menggunakan deteksi pasif, tidak ingin mengambil risiko deteksi dengan menggunakan pesion untuk secara aktif mencari. Hanya Miyuki-san yang tersisa. Miyuki tidak menyembunyikan kehadirannya, jadi dia bisa mendeteksi dia dengan deteksi pasif. Minoru mengira hanya Tatsuya yang akan meninggalkan rumah sakit, dan Miyuki yang tinggal bersama Minami sesuai harapannya. Dia telah melihat beberapa kemampuannya di Nara, tetapi dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa itu adalah kekuatan penuh dari Miyuki. Tetap saja dibandingkan dengan Tatsuya-san, dia seharusnya tidak menjadi lawan yang kuat. Berdasarkan situasi saat ini, Minoru menilai peluangnya untuk invasi yang sukses. Pintu rumah sakit tetap terbuka, seolah mengundang Minoru masuk, dan tidak ada lagi tanda-tanda bahwa seorang akan keluar dari sana. Para penyihir Yosuba mengarahkan semua perhatian mereka pada parasit yang dibebaskan. Minoru tidak ingin menyandera warga sipil. Dia berharap keberuntungan Yosuba dalam menyegel parasit saat dia menembus rumah sakit, menyembunyikan dirinya dan boneka parasit dengan sihirnya. Cabang Tsukuba dari keluarga Yosuba mengkhususkan diri dalam sihir gangguan mental, dan di antara orang-orang yang dipimpin oleh Yuka, 8 orang telah menguasai metode pertahanan mental. Ke-8 orang ini mengelilingi Yuka, membentuk lingkaran atau lebih tepatnya, dan segi 8, dengan Yuka di tengah. Ke-8 orang ini memisahkan diri dengan jarak yang teratur, dan berbalik untuk menghadap jauh dari Yuka. Penyihir Northwest Yuka berkata, "Ken." Penyihir di barat melanjutkan, "Da." Para penyihir di barat daya, selatan, dan tenggara Yuka mengikuti perintah mereka. Kon, Ri, Son. Ke timur dan timur laut, Shin, Gon. Dan akhirnya penyihir di utara selesai dengan Kan. Gue juga gak tahu nih maksudnya apa, tapi pokoknya itulah. Oke, kita lanjut lagi. Sebuah penghalang dari sihir gangguan mental muncul dari penggunaan sihir kuno dari 8 trigram: langit, air, bumi, angin, petir, gunung, dan air. Yuka tepat di tengah penghalang. Penghalang itu bukan hanya penghalang untuk bertahan melawan sihir gangguan mental. Itu adalah altar yang sama-sama melindungi perapal mantra di dalam dan meningkatkan efektivitas sihir dari perapal mantra ini. Yuka mengeluarkan selembar kertas dari dompetnya. Dipotong memiliki pusat persegi, tonjolan persegi di kiri dan di kanan. Ini adalah jimat yang dibentuk menjadi boneka kertas secara abstrak, melambangkan seseorang. Yuka meletakkan jimat di antara telunjuk dan jari tengah tangan kirinya, memegang di wajahnya. Ini kayak model boneka santet gitu lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Yuka mengatur gelang si Edi di pergelangan tangan kirinya dengan tangan kanannya untuk menampilkan sihirnya. Urutan sihir diproyeksikan dari Yuka ke boneka jimat itu, dan jimat melompat keluar dari tangan Yuka setelah urutan sihir untuk terbang menuju parasit dengan cara menghisap inti informasi tubuh parasit itu. Menyegelnya di dalam, jimat itu bergetar. Yuka dengan cepat mengeluarkan jimat lain, tetapi parasit dapat merasakan bahaya dan menyerang Yuka dengan sihir cahaya, tetapi sihir fisik dihentikan oleh Katsuto.
Terima kasih, kata Yuka. Keluarga Jumonji akan melindungimu, suku Basan. Fokuslah pada penyegelan, jawab Katsuto. Katsuto dan Yuka telah bertemu beberapa hari yang lalu. Jadi tanpa membuang waktu untuk salam tambahan, mereka masing-masing terus melakukan pekerjaan mereka untuk berurusan dengan parasit yang dirilis. Oke, kembali lagi ke scan-nya Tatsuya. Tatsuya mengambil sailing spear yang melayang-layang di atas permukaan laut dan kembali ke Lina. Pertempuran antara datasmen pertahanan dan parasit dari Stardust sedang berlangsung, tetapi situasinya cukup stabil, dan Tatsuya tidak perlu bergegas untuk membantu. Jika Tatsuya dan Lina bergabung dalam pertempuran, ini akan berakhir dalam waktu kurang dari 5 menit, atau lebih baik menyelesaikannya sekaligus. Sementara Tatsuya merenungkan ini, sebuah mobil lapis baja kecil melaju di jalan menuju lapangan terbang. Pintu terbuka dan Hanabishi Hyogo melangkah keluar dari kursi pengemudi. Tatsuya-sama, maaf membuatmu menunggu. Tidak, Hyogo-san, kamu tepat waktu, jawab Tatsuya sambil mengangkat tutup helm dari freight suite-nya. Setelah menyapa Hyogo, Tatsuya melihat bagian belakang mobil lapis baja. Hyogo seharusnya datang dengan perapal mantra yang diminta olehnya untuk menyegel parasit. Pintu kanan belakang mobil lapis baja terbuka, dan orang yang keluar ternyata adalah seorang gadis yang lebih muda dari Tatsuya, yang mengenakan gaun cerah yang tidak cocok untuk medan perang. Ayako, suara Tatsuya mengungkapkan keterkejutannya. Ada 2 jenis penyihir Yotsuba, penyihir dengan bakat tinggi untuk gangguan mental, dan penyihir dengan sihir yang kuat dan unik. Tatsuya dan Ayako, keduanya adalah tipe kedua, tidak cocok untuk menggunakan sihir gangguan mental, tapi seharusnya diperlukan untuk penyegelan parasit. Halo Tatsuya-san. Hei Fumiya, Tatsuya-san sedang menunggu. Cepat dan keluar lebih cepat, kata-kata Ayako setelah sapaannya langsung menghilang keraguannya. Sihir khusus Fumiya adalah Direct Pain, menggunakan sihir gangguan mental. Dan setelah dia dipaksa untuk mundur dari Minoru, dia telah belajar mantra penyegelan untuk parasit dari rumah utama. Fumiya bergerak perlahan karena suatu alasan, akhirnya muncul dari mobil lapis baja. Namun Tatsuya tidak segera tahu bagaimana menyambutnya. Fumiya itu Yami, panggil aku Yami, tolong. Dengan wajah yang warnanya sama dengan kemejanya, yaitu merah, Fumiya menjawab dengan Tatsuya dengan suara malu-malu. Begitu Yami, ada apa dengan penampilan ini? Aku sudah bilang aku tidak suka itu. Fumiya menjawab dengan suara marah, tidak puas dan hampir menangis. Tidak ada yang bisa dilakukan, karena itu diperlukan untuk mantra penyegelan. Suara Ayako diwarnai datasmen. Dia sudah dipaksa untuk berurusan dengan banyak keluhan dari Fumiya. Dibutuhkan untuk menyegel, Tatsuya menoleh ke Ayako saat dia menanyakan pertanyaannya. Tampaknya lebih dari 5 perapal mantra diperlukan untuk menggunakan sihir asli untuk menyegel parasit. Ayako mengatakan ini sebagai respon terhadap Tatsuya dan dorongan untuk Fumiya. Setelah sekitar 6 jam, efek dari sailing spear ini akan menghilang. Juga tidak nyaman untuk menyimpan dan mengangkut mereka seperti ini. Baiklah, aku mengerti. Fumiya kembali ke pintu kiri belakang mobil lapis baja dan kembali dengan kotak kayu yang terlihat seperti kotak P3K. Di dalamnya ada 16 boneka Kokeshi tanpa wajah dicat. Mobil lapis baja itu juga memegang 2 kotak lagi seperti yang pertama. Fumiya mengeluarkan 1 boneka Kokeshi dari kotak. Ayako menarik tikar merah dari tas olahraga dan membentangnya di jalan. Baiklah, kita mulai. Fumiya menempatkan boneka Kokeshi di depan sailing spear, duduk di atas tikar dan mengulur tangannya ke CD-nya. Terminal bergerak yang panjang dan sempit diserang ke ikat pinggangnya. Tatsuya dan Lina dengan hati-hati menjauh dari si kembar. Tatsuya, Lina menoleh ke arah Tatsuya dan berbicara dengan suara tertekan. Tatsuya diam-diam memandang ke arahnya dan memintanya untuk melanjutkan. Dan Fumiya, untuk beberapa saat setelah pelariannya, Lina hidup di bawah perlindungan keluarga Kuroba. Jadi dia sudah berkenalan dengan Fumiya. Karena dia ingin berganti pakaian dengan cepat, ayo buru-buru dan menetralisir parasit yang masih ada dalam pertempuran sehingga Fumiya bisa menyegelnya dengan cepat, jawab Tatsuya. Masih ada 20 parasit. Tatsuya membalas Lina dengan rasa kasihan yang tidak tertutup di wajahnya, dan suasana tegang akhirnya menjadi lebih tenang dengan penampilan Fumiya. Namun suara tegang yang didengar Tatsuya dari alat komunikasinya menghancurkan ketenangannya berkeping-keping. Boneka parasit dan Minoru yang telah menyusup ke klinik Aoba
naik ke lantai 4 menggunakan tangga untuk sampai ke bangsal Minami. Apakah ini jebakan? Minoru merasa sulit untuk percaya bahwa tidak ada tindakan pencegahan terhadap Minoru. Minoru hanya mendeteksi keberadaan Miyuki dan Minami di dalam bangsal Minami. Jadi sepertinya dia menyuruh mereka datang dan menjemput Minami. Minoru curiga tetapi juga sedikit lega dengan situasi ini. Minoru merasakan sedikit kekhawatiran sesaat dan langkah-langkahnya terasa berat sebelah. Boneka parasit tidak memiliki perasaan tentang suasana yang sekarang menyeramkan, tetapi mereka juga melambat setelah Minoru melambat. Minoru dan bonekanya memakan waktu hampir 3 kali lebih lama dari yang seharusnya mereka dapatkan. Minoru menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan salah satu boneka untuk masuk. Membuka pintu yang terkunci, boneka itu memasuki ruangan. Sesaat kemudian, Minoru melihat lapangan es putih yang berkilau. Aku berdiri di dunia yang tak bernyawa, sedingin es keheningan mutlak. Ilusi ini ditekankan di benak Minoru dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga hatinya merasa siap untuk berhenti. Begitu banyak sehingga butuh waktu lebih lama daripada seharusnya. Memperhatikan bahwa boneka parasit yang memasuki bangsal telah berhenti. Parasit tidak hanya dibekukan secara fisik. Tubuh asli parasit, perbedaan antara Ginoids yang bertarung dengan boneka parasit, juga telah berhenti. Bentuk kehidupan spiritual telah dibekukan, seolah terlempar ke belakang. Boneka parasit kembali ke koridor dan menabrak dinding seberang pintu dan jatuh ke lantai koridor. Minoru tidak tahu apakah otak elektronik di dalam Ginoid telah membeku, mencegah kontrol tubuh, tetapi jelas bahwa boneka parasit tidak aktif. Pintu kamar itu tetap terbuka, tetapi Minoru tidak merasakan undangan untuk masuk. Minoru tidak memiliki kepercayaan diri yang besar bahwa parasit di Pulau Miyaki akan menunda Tatsuya lebih lama, dan kemungkinan mereka mengalahkannya adalah 0. Kemudian, memfokuskan semua kekuatannya ke Parade dan Ghost Walker. Dia mengikuti. Ketika dia masuk, dia mendengar bisikan. Kokyutus. Minoru sekali lagi merasakan dunia es yang sunyi dan tak bernyawa. Ilusi Parade membeku. Ghost Walker tidak berguna. Jika Parade tidak melindungi Minoru, ia secara intuitif tahu bahwa tubuhnya tidak, jiwanya akan membeku. Boneka parasit tanpa perlindungan semacam itu jatuh ke lantai tanpa ada tanda-tanda kerusakan eksternal. Ketika Vessel berbentuk seperti wanita menjadi boneka tak bernyawa biasa, Minoru mendapati dirinya menghadap Miyuki. Ia membeku dan Miyuki tenang. Miyuki tidak bergerak. Minoru tidak bisa bergerak. Miyuki adalah yang pertama berbicara. Benar-benar merusak pemandangan, kata Miyuki sambil melambaikan tangan kanannya. Boneka parasit yang jatuh ke lantai didorong ke sudut ruangan. Apa itu tadi? Minoru bertanya. Dia jelas tidak bertanya tentang gerakan yang digunakan Miyuki untuk menggerakkan boneka-bonekanya. Miyuki juga memahami ini dan menjawab pertanyaannya yang sebenarnya. Kokyutus, sihir untuk membekukan pikiran, kartu Trafku. Jawaban Miyuki, dingin, tetapi tidak mengandung permusuhan. Sihir untuk membukakan pikiran. Minoru bergumam dan tertegun. Dia tidak bisa percaya dengan peristiwa yang terjadi ketika dia memasuki ruangan. Dan pertanyaannya benar-benar bertanya, apa artinya ini? Tetapi Miyuki tidak menjawab pertanyaan ini. Minoru-kun, ini salah perhitunganmu. Kesalahan hitung. Kamu pikir aku lebih lemah dari Tatsuya sama kan? Minoru tidak punya jawaban. Aku lebih lemah dari Tatsuya sama. Minoru tanpa sadar menelan ludah. Dia tidak membeku lagi karena keterkejutannya setelah sihir Miyuki, tetapi oleh ketegangan yang dibawa oleh kata-katanya. Namun aku adalah musuh alami parasit. Pekerjaan seperti ini, aku lebih cocok untuk itu, kata Miyuki. Nada suaranya yang tersisa tanpa sahabatnya menghilang ketika dia mengucapkan kata-kata selanjutnya. Aku bisa membunuh tubuh parasit yang sebenarnya. Parasit adalah bentuk kehidupan spiritual dan tidak bisa melawan Kokyutus. Sihir yang membukukan pikiran. Sihir yang membukukan sampai mati. Minoru bertanya. Kokyutus adalah sihir yang menghentikan pikiran. Secara fisik mustahil untuk mencapai 0 yang absolut. Perpindahan panas dari panas yang lebih tinggi ke panas yang lebih rendah. Sehingga ketika suatu zat mendekati 0 absolut, panas tidak dapat lama dihilangkan. Namun sihir Miyuki, Kokyutus, dapat benar-benar membekukan pikiran. Dan begitu membeku,
pikiran tidak akan pernah bisa lagi bergerak. Mental absolute zero, Minoru bertanya, masih berujung untuk menerima peristiwa itu. Pikiran tanpa koneksi material, tanpa tubuh fisik, tidak dapat menyimpan tubuh informasi dan pada akhirnya akan menghilang. Pada akhirnya akan lenyap begitu saja. Sekali lagi Minoru kehilangan kata-kata. Miyuki mengatakan yang sebenar-benarnya. Minoru terpaksa mengakui bahwa dia salah perhitungan. Memimpin Tatsuya tidak cukup ketika merencanakan pengalihan. Lebih penting untuk membawa Miyuki pergi. Minoru-kun, silahkan keluar dari sini. Minoru bukan satu-satunya yang terkejut dengan saran ini. Minami di sebelah Miyuki dan menyaksikan percakapan itu berlangsung tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Penangkapanmu itu adalah pekerjaan Tatsuya sama. Cukup bagiku untuk melindungi Minami. Lari, Minoru, aku tidak akan mengejarmu. Bahkan tanpa memberikan tujuan yang tepat, Minoru yakin Miyuki mengatakan yang sebenarnya. Jika dia mundur, dia akan bisa melarikan diri. Dan Minoru mendapati dirinya mempertimbangkan tindakan ini. Betapapun pengejutnya, namun aku tidak bisa. Minoru tidak bisa menerima tawaran Miyuki. Aku datang ke sini untuk membantu Minami. Aku tidak bisa mundur demi keuntunganku sendiri. Minoru menyadari bahwa dia bodoh, tetapi dia tidak yakin akan mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan Minami. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir. Jika aku melarikan diri sekarang, aku tidak akan lagi bisa mencapai Minami. Alasan Minoru tidak memungkinkannya untuk membuat pilihan yang bijak. Aku mengerti, maafkan aku. Miyuki membangun tangan kanannya ke arah Minoru. Kokyutus tidak membutuhkan gerakan. Dia memberi Minoru kesempatan untuk berubah pikiran, berusaha mendorongnya melalui intimidasi. Dia tidak khawatir tentang serangan Minoru sebagai respon. Dia merasakan bahwa Kokyutus sebelumnya telah mempengaruhi Minoru, sehingga kemampuan sihirnya memburuk untuk sementara waktu. Tapi Minoru masih belum lari. Semua emosi Miyuki menghilang dari wajahnya, dan dia berdiri dengan tangan terulur. Tapi tepat sebelum dia mengaktifkan Kokyutus, Minami berteriak, "Tolong hentikan!" Minami meminta Miyuki untuk berhenti dan berlari ke Minoru, menutupinya saat dia membentangkan tangannya ke samping. Dia menghalangi Miyuki untuk membela Minoru. "Minami-chan, apa yang kamu lakukan?" Miyuki bergumam. Matanya bulat dan dia membeku di tempat. Tapi dia cepat pulih. Dia tidak mencoba membujuk Minami. Minami sendiri tidak mengerti mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Tidak jelas bagaimana Minoru akan bertindak. Miyuki mulai mengaktifkan Kokyutus, tapi dia terpaksa meminta Minami untuk berhenti. "Minami, jangan lakukan itu." Minami mencoba mengaktifkan sihir penghalang. "Miyuki-sama, kumohon berhenti." Kenapa? Miyuki tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia menggunakan sihir, begitu juga Minami. Sihir Minami memblokir peristiwa fisik, dan itu tidak bisa menghentikan Kokyutus. Namun area perhitungan sihir Minami sudah terlalu panas, dan jika dia mencoba menggunakan sihir lagi, itu bahkan bisa menghilangkan nyawanya. "Minami, maafkan aku." Minoru mengambil keuntungan dari keraguan-raguan Miyuki. Dia meregangkan pinggang Minami dan melompat kembali bersamanya, menyelinap di udara menuju tangga. Miyuki dengan cepat keluar dari bangsal, tetapi dia berhenti ketika dia melihat tatapan Minami dari balik bahu Minoru. Jika Miyuki menyerang Minoru, Minami akan membelanya dari itu. Miyuki takut akan konsekuensi yang mengikat pikirannya. Minoru melarikan diri dari rumah sakit melalui jendela pendaratan, tetapi Miyuki tidak melihatnya. Dia berlari kembali ke bangsal, dan setelah melakukan beberapa kesalahan saat mengoperasikan terminal, akhirnya berhasil memanggil komunikator Tatsuya. "Oni-sama, Minami-chan telah diculik." Teriakan putus asa Miyuki mengembalikan ketegangan hati Tatsuya saat dia tenang. "Miyuki, apa yang terjadi?" Dia buru-buru bertanya. "Minami-chan bersama Minoru. Dia masih bisa menculiknya," Tatsuya berseru. "Iya, tidak," respon Miyuki sama sekali tidak berarti. "Miyuki, aku akan kembali secepat mungkin." Tatsuya tidak menanyai Miyuki lebih lanjut. "Apakah kamu mendengarku, Miyuki? Aku akan kembali padamu." "Ya." Kata-kata Tatsuya mengurangi kepanikan Miyuki. "Jika hanya sedikit, Miyuki, aku akan pergi sekarang." "Iya, baiklah." Setelah menyelesaikan pembicaraannya dengan Miyuki, Tatsuya menghadapi Lina. "Tatsuya, pergi." Lina berbicara terlebih dahulu. "Aku akan mencari tahu di sini. Kamu bergegaslah ke Miyuki. Kalau begitu, aku akan mengandalkanmu, Lina."
Tanpa mengatakan apapun pada Ayako dan Fumiya, Tatsuya berlari ke mobil dan menuju ke tempat Miyuki. Oke guys, volume ke-27 ini selesai sampai di sini dan kita bakal lanjut lagi di volume selanjutnya, yaitu volume 28. See you next time di volume selanjutnya. Bye bye.